menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, dan yang memberani demi rakyat. Kalau ada yang mengatakan apa yang disebut Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Prabowo, ya menurut saya wajar-wajar saja, ya, dan kami setuju dengan pendapat-pendapat tersebut. Dua kriteria tadi tentang keberanian, karakter pemberani, lalu kedekatan dengan rakyat, mau mendengar aspirasi rakyat, mau turun ke lapangan, itu semua ada pada Pak Ganjar. Selamat malam saudara, PDI Perjuangan sudah memutuskan Ganjar Pranowo yang akan diusung dan didukung di Pilpres 2024 mendatang. Namun Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyatakan dukungan. Jokowi tak hadir di acara halal bihalal yang digelar relawannya bersama Ganjar, namun ia hadir di acara musyawarah rakyat yang memunculkan 3 nama bakal capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Di acara ini Jokowi tak menyebut secara pasti siapa sosok yang akan ia dukung di Pilpres 2024 nanti. Ia hanya menyatakan negeri ini butuh pemimpin yang pemberani. Sikap Jokowi ini menjadi misteri terkait siapa sosok capres yang akan ia dukung di Pilpres 2024 nanti dan siapa sesungguhnya capres yang disebut pemberani oleh Jokowi. Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Nasional Relawan GP. Bung Deddy, selamat malam. Malam Mbak Pika. Sudah hadir juga Mustar Bonaventura, Ketua Umum DPP Pospera Indonesia. Selamat malam, Bung Mustar. Hadir pula Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Bung Noel, selamat malam. Malam Rizka. Dan hadir Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam, Bung Selamat Andre. malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pakai baju hijau dulu karena kita sama P3. Oke, ntar dibahas ya. Dan kasih kode aja baru juga mulai openingnya. Dan sudah hadir juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Atma Jaya, Universitas Indonesia, Politeknik APP Jakarta, Politeknik Kesehatan Jakarta, dan Politeknik Negeri Jakarta. Inilah Dua Arah. Saya Friska Clarissa. Capres pilihan Jokowi masih misteri. Hari Sabtu 13 Mei lalu, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta dipadati barisan para relawan Jokowi. Mereka menggelar acara halal bihalal bersama Ganjar. Dalam acara ini, Ganjar meminta kesediaan para relawan Jokowi untuk berjuang bersama meneruskan legasi Jokowi. Tapi hari ini kita mulai langkah kita semuanya. Pak Jokowi sudah memberikan fondasi yang sangat kuat. PDI Perjuangan sudah memberikan amanatnya kepada saya. Dan hari ini kita akan bersama-sama, dan perjuangan kita tentu bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Seolah tak mau kalah, kelompok relawan Jokowi lainnya juga menggelar acara. Projo, salah satu kelompok relawan Jokowi, menggelar puncak dari rangkaian musyawarah rakyat atau musra sehari setelahnya. Ada 3 nama bakal calon presiden yang muncul dari acara ini, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto. Jokowi hadir di acara ini, tapi dia tidak menunjuk dengan pasti siapa yang ia inginkan jadi pengganti. Jokowi hanya memberi ciri bahwa capres pilihannya harus sosok yang pemberani. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu
Itu yang dibutuhkan. Dan yang berani, pemberani demi rakyat. Para pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo pun saling klaim sosok capres pemberani yang disebut Jokowi ini. Bahwa kriteria pemimpin Indonesia harus berani dan memiliki keberanian adalah Prabowo Subianto. Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya, berani katakanlah mengorbankan populismenya, ya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi, sejarah, gitu ya. Regulasi kita yang melarang dan juga tentu komitmen kita terhadap Palestina. Bukan hanya kali ini, Jokowi sebenarnya sudah berulang kali mengirim sinyal dukungan baik ke Ganjar Pranowo maupun ke Prabowo. Tapi hingga saat ini, Jokowi masih belum memutuskan secara terbuka siapa sosok yang akan dia dukung sepenuh hati di Pilpres 2024 nanti. Telah bergabung juga di studio panelis yang merupakan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Terima kasih, Priska. Saya langsung ajak yang berbaju hijau tadi, yang partainya merah tapi berbaju hijau. Bung Deddy, kan Yes. PDIP klaimnya 95% dukungan relawan ini ke Ganjar. Tapi kemarin di Musra, kok masih ada 3 nama sih, nggak langsung sebut Ganjar aja? Namanya musra kalau keluar dengan satu bukan musra. Itu namanya musrik. Ya kan pasti pilihan banyak. Kalau satu itu deklarasi Ya artinya namanya. relawan nggak bulat dong dukung Ganjar. Mana Kalau bilang mungkin 95%, Kita satu keluarga aja bisa nggak bulat, apalagi ribuan orang kan itu hal yang sangat wajar dan natural Mbak. Kalau mau satu sama semua ya di tentara, di luar tuh ya nggak boleh dong. tapi sejauh ini sebagian besar relawan yakin nggak sih ke Ganjar? Silakan dicek ya antara yang mendaftar di kami ya dengan yang selama ini disebut ya. Jadi sekarang ini kami sudah mendata itu hampir 90% relawan yang dulu pendukung Jokowi kemudian bermetamorfosa menjadi pendukung Ganjar dengan nama baru. Ada yang tetap dengan namanya. Nah, silakan dicek aja yang di tempat yang lain di mana. Coba Misalnya saya di ceknya pasangan langsung yang ke lain. Bang Noel nih. Bener nggak sih klaimnya 95% Nggak itu apa-apa lah, relawan ke namanya Ganjar? klaim. Kan ini nggak hal yang biasa Oh, lah. kalau Bung Saya Noel data punya loh data nggak? bicaranya klaim. Tuh. Kalau mau dibuka kita bisa akses. Oke, Kalau Bung kemarin Noel apa punya yang data disampaikan Adian itu kan ada sekitar 300 yang terdaftar, 200 sekian yang masuk. Tapi kan ada ribuan. Kalau seandainya ada 1.200 berarti ada sekitar 900 lagi yang sebetulnya juga tidak ke Ganjar. Kan gitu, artinya gini, memang mayoritas adalah memilih Pak Prabowo hari ini. Nah, Wah, kok gimana? sedikit Tadi 95% memilih ke Mas tapi Ganjar. Pak Prabowo. Ya namanya analisa boleh dong, kan gitu. Bukan, kita basisnya data. Iya. Karena kita punya sistem, bisa dibuka, diakses. Kita bisa Iya. buka di sini. Oke. Tapi Nama-nama gini, Dad, itu semua, kita nggak juga tetap. punya data. Jadi, ya nggak gitu. apa-apa, makanya bicara Iya. angka. Kita yang terdaftar sekarang ini sudah di sini. Iya. Ya sudah hampir 600 organ. Iya. Dulu, kan saya pegang data relawan juga dari 2014, betul. 2019. Saya punya datanya, pendukung Jokowi semua. Sampai hari ini saya punya. Ya, jadi bahwa dulu memang ada 1.200, 1.400, yes. Betul. Tapi mayoritas membubarkan diri setelah Pilpres. Oke. Ya, yang jalan terus itu tidak, Pak. Nah, Ya, tapi nggak justru sampai. gini Tadi deh, datanya dijawab. yang Saya memenangkan juga, Pak Bang. Jokowi itu yang 1.000 Sabar. sekian itu. Bukan yang 300 ini. Mereka bagian memenangkan, iya. Tapi faktor pemenangan itu yang kemarin itu sudah membubarkan diri. Dan yang membubarkan diri itu sekarang mendukung Pak Prabowo. Dan itu fakta juga, dan itu by data juga. Oke. Kayak gitu lah kira-kira. Dad. Oke, fakta by datanya gimana kalau Bang sekarang lihat? Oh iya, kebetulan kalau 2019 saya itu TKN. Saya di Direktorat Relawan Bersama saya. dan bersama Bang Deddy ini. Dan kebetulan betul yang memverifikasi, mendatangi satu persatu di mana poskonya, di mana beraktivitas dan sebagainya, itu saya yang mimpin. Ya. Jadi kalau kemudian data yang masuk sekitar 1.700, 1.800-an, itu betul. Ya. Tapi yang terverifikasi tidak lebih dari 300 sampai 350. Itu yang ada poskonya, ada organisasinya, ada ketua sekretaris, ada pengurus, ada anggota, bahkan ada aktivitasnya. Itu clear. Oke. Yang mendukung saat itu Jokowi. Nah, kalau sekarang dibandingkan dengan pendukungnya Pak Ganjar, 90% saya pastikan bahwa semua
yang saat mendukung Jokowi itu pasti ingin memenangkan dan bersama Ganjar Pranowo. Nah, kalau bicara soal relawan Jokowi, kenapa saat itu sebelum Musra, sehari sebelumnya ada relawan acara Halal Bihalal Ganjar berbeda dengan Musra? Oh beda, ini bukan berbeda. Ini beda acara saja menurut saya. Tapi itu beda acara, suaranya? beda acara dan kemudian beda pola, beda langkah. Kalau kemudian yang pada tanggal 13 ya, tanggal 13 Mei 13 Mei 2023 yang saat di Hall Basket Nasional, jelas itu tidak ragu-ragu. Oke. Tidak ada ragu-ragu, harus menunggu perintah, harus menunggu ajakan dan sebagainya. Dan nggak harus semua relawan Kita sudah hadir di bersepakat. situ. Itu 95% mendukung Jokowi, itu mendukung Ganjar Pranowo. Oke. Nah, Itu kalau Dan Bung Andre, harus dibedakan juga. Tanpa ada Apa yang- Acara apa yang di Hall Basket Senayan itu halal bil halal relawan Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Tidak mengundang Tidak Presiden mengundang Jokowi. presiden. Oke. Itu halal bil halal untuk Pak Ganjar Pranowo. Jadi meskipun beda. tidak semua Dan organ panitia, relawan datang iya juga dong. di acara Sabtu 13 Mei itu. Betul. Apa? Tidak semua relawan datang di acara Oh, tidak. 13 Mei itu. Ya dan kan tidak nggak muat diundang. Mbak, kan tempatnya terbatas juga, masa mau diundang semua? Tapi bisa dimuat-muatin Organnya dong kalau ada. diundang dong. Oke. Nah, terus Kenapa juga tidak semua? Oke, yang oke, kita- panitia di Ya. Musra dengan panitia di Halal bihalal. halal itu 99% identik. Ya, 99%. Oke, kita tanyakan nih, Bung Noel lihatnya gimana? Ya ini kan kalau Sama kita mau relawan. jujur kan ya main kebut-kebutan lah ya kan. Di antara yang pendukung Jokowi, mendukung Mas Ganjar dengan pendukung Jokowi yang tetap nunggu komando presiden. Ya namanya Presiden Jokowi kan sangat demokratik, apalagi kita lihat mayoritas relawan Pak Jokowi ini kan latar belakang aktivis ya. Dedi, Mustar, saya dan sebagainya, ada kawan-kawan saya aktivis buruh. Ya kita hal biasa sih ngeliat sebuah pilihan-pilihan politik hari ini ya. Misal kayak saya ke Pak Prabowo, kemudian kawan saya sebagian kecil ke Mas Ganjar dan sebagian besar pendukung Jokowi ke Prabowo, kan itu luar biasa. Dan ini pilihan hal yang biasa juga gitu. Jadi kita nggak terlalu kaget dengan situasi hari ini. Gitu. Memang semua berbasis data. Kami juga nggak mungkin klaim tidak berbasis data, tapi ya ini kan argumentasi emang harus dipertanggungjawabkan. Nah tinggal ujinya nanti di pemilu nanti 2024. Kalau kayak saya kan jelas sikap saya. 2024 Prabowo Presiden. Ya. Bang Andre senyum-senyum di sana. Tadi Bung Noel kan bilang bisa jadi masih ada yang menunggu komando Pak Jokowi. Berarti bisa jadi beda dengan partai sikapnya Pak Jokowi. Pertama sebelum masuk ke Friska, saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia mengucapkan selamat kepada timnas sepak bola Indonesia yang sudah mengakhiri puasa kita 32 tahun ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan emas SEA Games. Ini perlu kita apresiasi pemain, pelatih, ofisial dan manajer. Soal pertanyaan tadi. Dan mudah-mudahan ini sedikit mengobati kekecewaan kita semua dan kesedihan kita semua gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Tuh. Satu. Yang kedua, Maksudnya nyerang pernyataan siapa itu Piala Dunia U20? ini kan mengobati kekecewaan. Ini bicara sebagai penggemar sepak bola. Ini nggak ada bicara politik. Bukan nyindir Pak Ganjar itu. Enggak lah, ngapain. Ini orang politik bicara bola udah gitu Iya. aja. Nah, soal apa? Ya tadi soal klaim relawan termasuk juga ada kemungkinan nggak Pak Jokowi beda sikap sama partai. Nah, begini, bicara soal Pak Jokowi, saya tidak ingin mencampuri urusan relawan. Karena saya terus terang tidak tahu urusannya Bang Noel sama Bang Mustar sama Bang Dedi di 2019 ya. Yang jelas saya bicara data aja, nanti pasti Mas Toto yang akan komentari. Pak Prabowo saat ini di berbagai lembaga survei disebutkan adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Dan di berbagai lembaga survei juga disebutkan bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling cocok dan paling tepat melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Nah, dan ya, data Mas Toto juga akan menyebutkan ya, bahwasannya ya, pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti sudah bergeser memilih Pak Prabowo. Mungkin saja terbagi, ada yang di Mas Ganjar, ada di Pak Prabowo. Tapi angkanya, trennya yang di Mas Ganjar terus turun, di Pak Prabowo terus naik. Kalau Nah ini itu coba yang kita saya lihat tanyain nanti Mas Toto, kan udah ketawa di bentar, sini. itu biar Mas Toto. Tapi yang pasti Friska, saya ingin menyampaikan di sini bahwa Pak Prabowo sudah menghimbau kami semua, dan saya rasa himbauan itu sudah sampai ke seluruh rakyat Indonesia, bahwa Mas Ganjar, Mas Anies,
sama dengan Pak Prabowo merupakan putra-putra terbaik Oke, itu bangsa setuju. Indonesia. Nah, tadi soal data trennya dulu ya. Saya tanya ke Mas Toto, gimana? Iya. Paling klaim antara dua. Yakin? Ya, saya berusaha membaca data saja yang bisa di browsing ya. Saya agak bingung Bang Andre datanya dari mana karena kita ambil 2 rilis terakhir, bukan hanya Carta Politika, biar ada check and balances, ada indikator kemarin baru rilis, saya beberapa hari sebelumnya. Ya pertama klaim datanya salah, ini tanpa memiliki preferensi apapun. Yang mana yang Tapi salah Mas Toto? bahwa data yang menyebutkan pemilih Jokowi lebih banyak yang ke Pak Prabowo itu tidak ada. Trennya naik pun tidak. Kalau dilihat, pertama misalnya data Carta Politika survei tatap muka. 61% dari pemilih Jokowi Ma'ruf 2019 di cross tabulasi dengan pilihan simulasi 3 nama, 61%-nya ke Ganjar Pranowo dan hanya 18% yang ke Pak Prabowo, 14% ke Mas Anies. Kemarin Mas Burhanuddin Muhtadi baru merilis survei dengan kombinasi atau metodologi yang berbeda, survei telepon tapi temuannya juga sama. Pemilih Jokowi Ma'ruf yang ke Pak Mas Ganjar itu 54%, ke Pak Prabowo 24%. Jadi bahwa ada angka yang menyebutkan dalam 3 bulan terakhir kecenderungan yang tadinya survei cenderung berbeda jauh antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, sekarang cenderung neck to neck atau kemudian memang bersaing ketat, itu betul. Oke, Tetapi ini ketika bersaing dibedah ketat, betul ya. dalam konteks membedah ini berapa besar dari pemilih Jokowi, Oke. masih Boleh- mayoritas boleh- kepada boleh saya Ganjar tangkap ya? Pranowo. Singkat, Boleh saya tangkap ya? singkat aja. Ya, singkat saja. Yang jelas, apapun yang disampaikan Mas Toto, ya beliau bicara dengan data Carta. Saya tadi bicara dengan data LSI yang terakhir ya. Dan juga survei bulan Maret ya. Angkanya Berapa survei? tunjukkan dong Bang Ya, Andre. Berarti nanti ada saya buka. datanya ya? Sebentar, nanti saya buka. Yang apa yang terjadi adalah memang konfigurasi itu terlihat bahwa memang dulu ya, yang memilih Mas Ganjar itu, pendukung Pak Jokowi yang memilih Mas Ganjar itu jauh di atas 50%. Sekarang menurun dan Pak Prabowo itu tumbuh. Oke, soal Meskipun datanya Mas nanti ya. Toto, Mas Oke, Toto oke. membantah, Ya, tapi datanya saya habis lebih ini, percaya habis ini, Bung Andre. Nanti yang data survei dong. masing-masing. Oke, datanya masing-masing kita akan nggak apa-apa. kita akan bandingkan. Dan tapi menarik termasuk- tadi, Oke. survei terakhir juga meskipun disebutkan Ya. tadi Oke, indikator, nanti beliau menyebut tampilkan. indikator, tapi indikator menyebutkan Pak Prabowo saat ini unggul dibandingkan Oke, Mas nah Ganjar. kita akan lihat bagaimana juga arah dukungan relawan Jokowi, termasuk ya pertanyaannya nih Mas Toto, apakah iya di internal relawan sendiri masih bercabang pilihan capresnya, tidak hanya ke Pak Ganjar tapi juga ke Pak Prabowo, usai jeda di 2 arah. Selamat datang kembali di 2 arah. Saya langsung ke Mas Toto. Jadi apa iya memang semakin kelihatan bahwa di internal relawan Jokowi masih terbelah suaranya? Begini, kita kan memulai perdebatan ini dari sebuah fakta yang menurut saya nggak bisa dibantah ya. Kepuasan publik terhadap Jokowi tinggi. Melawan hukum gravitasi biasanya ketika presiden mau pensiun itu lame duck. Indikatornya adalah kepuasan publiknya rendah. Terjadi pada SBY semenjak Juli 2011 tingkat kepuasan publik selalu di bawah 60%. Itu yang menyebabkan SBY disebut sulit menjadi kingmaker atau orang menginginkan perubahan. Sekarang terjadi sebaliknya, tinggal sisa tidak nyampe setahun menjelang pemilu, kepuasan publik 80% rata-rata misalnya. Di saya 79%, artinya orang kemudian menerka, ini sepertinya publik menginginkan keberlanjutan. Seharusnya berhenti sampai titik itu. Tapi Ketika publik ingin bicara keberlanjutan, ya sudah tafsirkan sendiri dengan rasionalitas masing-masing. Cari orang yang paling Anda anggap mirip karakter kepemimpinannya dengan Jokowi. Atau bisa membawa atau punya kemampuan untuk membawa keberlanjutan. Jangan kemudian mengecilkan itu untuk kemudian mencari tahu Pak Jokowi isi hatinya apa. nah tapi kan sebagai orang yang dekat juga sama Pak Jokowi nih Mas Toto, bisa kelihatan atau enggak sekarang arahnya? Catatan kritis saya adalah sebenarnya kepada teman-teman relawan gitu ya. Anda itu muncul sebagai relawan, fenomena relawan itu muncul adalah untuk menangkap keinginan publik yang seringkali berbeda ketika diputuskan oleh elit. Itu bahasa Pak Jokowi juga dalam musrah. Mendengar akar rumput, bukan elit. Jadi mereka harusnya mendefinisikan dirinya menjadi relawan rakyat untuk Jokowi. Bukan relawan Jokowi yang mengatasnamakan rakyat. Itu yang menyebabkan jadi perdebatan ini menurut saya mohon maaf agak memalukan ya. Kenapa? Semua relawan ini menerka-menerka, saling klaim ingin membaca isi hati Jokowi dan akhirnya ini malah menjerumuskan teman-teman relawan tadi pada demokrasi kultus. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada spanduk di musrah.
merah kata Jokowi, merah kata relawan. Yang menakutkan kalimat di bawahnya, merah kata Gibran, merah kata relawan. Artinya kan relawan ini sudah berubah dari relawan rakyat untuk menjaga Jokowi menjadi relawan Jokowi yang mengatasnamakan rakyat. Itu demokrasi kritis. Itu catatan kritis. Itu orde baru. Oke. Nah, bicara soal bagaimana data preferensi suara relawan, kita lihat datanya. Sejauh ini seperti apa sih kecenderungan suara relawan Jokowi khususnya untuk para bakal capres? Oke, arah dukungan pemilih Jokowi. Kalau dari survei Litbang Kompas ini data Januari 2023, Ganjar Pranowo 36,7%, Prabowo Subianto 30,6%, Anies Baswedan 28,3%, ada juga Ridwan Kamil 10,1%. Nextnya kita lihat. Itu angkanya jelas. 30%. Tuh kan lumayan. Ini yang Litbang Kompas Januari 2023. Kita lihat lagi pembandingnya seperti apa. Ini silakan ditanggapi ya nanti masing-masing relawan Jokowi. Indikator politik Indonesia ini April 2023, Ganjar Pranowo 37%, Prabowo Subianto 24,7%, Anies Baswedan 16,6%. Nextnya kita lihat lagi. Satu lagi kita lihat dari Carta Politika. Kalau ini datanya Mas Toto, Mei 2023, Ganjar Pranowo 61%, Prabowo Subianto 18%, Anies Baswedan 14%. Bung Noel silakan. Ya. Kalau dilihat ini masih Pak Ganjar Ya bagian besar. apa-apa, kan diuji nanti pas nanti pemilu 2024. Karena gini, saya kan yang langsung berinteraksi dengan kawan-kawan saya pendukung Jokowi. Saya yang langsung beradaptasi tanpa sebuah riset. Saya coba tanya kawan-kawan saya karena saya tahu simpul-simpulnya. Mereka yang mengorganisir, bahkan mereka yang mempengaruhi bagaimana kawan-kawan relawan itu untuk datang ke TPS dan mendukung Pak Jokowi. Dan hari ini mereka-mereka itu sudah sikapnya tegak lurus dan teguh untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu ya realitanya, tapi emang nggak apa-apa. Tadi disampaikan Dedi ada 300 sekian, ya nggak apa-apa. Nah kita juga punya data, kan itu 300 dan diakui juga oleh Dedi tadi bahwa memang ada 1000 sekian gitu loh. Per hari ini sudah 567 bukan Pak. yang data itu Om, yang tadi lo bilang data yang terverifikasi. Gitu, data yang terverifikasi. Tapi yang masalah, berapapun itu faktanya gini, mayoritas ya pendukung Pak Jokowi itu sudah bergeser ke Pak Prabowo. Karena mereka menginginkan yang namanya pemimpin yang punya ketegasan. Ketegasan pertama gini, ketegasan untuk tidak membicarakan tentang masa lalu tapi bicara tentang masa depan. Pertama itu, kedua, berani melawan yang namanya korupsi. Di Kemenhan itu tadi luar biasa. Sampai di situ dulu ya, sampai di situ dulu. Tadi katanya mayoritas, kalau kata Bung Noel mayoritas. Iya atau enggak Bung Dedi? Kenapa? Mayoritas katanya ke Pak Prabowo. Kalau dari Bung itu kan kata Noel. Saya tantang buka-bukaan data. Ayo kapan kita duduk di mana kita buka datanya. Nggak masalah. Karena saya pegang data relawan dari 2014, 2019 dan hari ini. Jadi data itu konsisten, tidak ngarang. Gitu loh. Jadi itu. Jadi anytime saya mau besok ayo kita duduk kita buka datanya. Itu ntar dulu Mbak, saya belum selesai. Yang kedua kita begini deh. Yang jadi persoalan ini ya, kita melihat bahwa seolah-olah ini sudah end of the day. Ini waktu masih sangat panjang loh. Ya. Ini Ganjar baru 29 hari. Ya 28 hari dicalonkan. Ya, capres-capres yang lain ada yang 10 bulan, ada yang 9 bulan. Dan sebelum itu Ganjar fighting by himself sendiri, belum ada partai sama sekali. Jadi kalaupun mau dibandingkan, saya kira juga nggak apple to apple, ya kasih waktu sedikit gitu. Nanti kita lihat, karena kalau sekarang pun Anda tanya, pilih siapa? Itu beda-beda per lembaga survei. Yang konsisten kan siapa di atas, ya toh? Siapa di tengah, siapa di bawah. Gitu loh. Oke, nah apa tidak apple to apple Bung Andre? Dan tadi kasih waktu sedikit. Ya. Bisa dibandingkan itu. Menarik tuh kata Bang Dedi itu. Senior saya di Komisi 6 DPR RI itu. Jadi apa yang menariknya, Bang? Yang menarik itu bahwa ini bukan hari terakhir. Pendaftaran masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, kita masih punya waktu 8 bulan lagi untuk pemilihan. Ini yang menarik bahwa perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi itu bergeser terus ke Pak Prabowo. Saya tidak percaya diri? Lah, lihat di angka-angka. Kita lihat di bulan Oktober Pak Prabowo tertinggal di posisi ketiga. Saya harus akui
dengan endorse Pak Jokowi, mulai di acara Perindo bilang, saya menang 2 kali. Setelah ini saatnya giliran Pak Prabowo. Lalu juga di Indo Defense, beliau bilang, tidak perlu restu, dari awal saya dukung. Dan juga sinyal-sinyal lain. Meskipun di data tadi. Saudara, perlahan tapi pasti. Pak Prabowo naik dari November, Desember, Januari, Februari. Tata Mas Toto jelas. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya mulai Maret, dari Februari, Maret trennya positif. Bahkan ya alhamdulillah di berbagai lembaga walaupun survei. masih tertinggal tapi trennya tren naik dan alhamdulillah mulai bulan Maret Pak Prabowo sudah mulai menyalip, bahkan bulan April, Mei sekarang ya konsisten di sini bulan Mei saya ini kira baik di cara membaca. Ini soal cara membaca. baik di survei Kan biar kita berdebat dikit lah. Kalau satu orang makanya dua arah. Ya, ini kan soal cara di membaca. survei LSI di survei membaca. LSI Jayadi Hanan Pak Prabowo unggul. Kemarin survei indikator yang baru dirilis kemarin Pak Prabowo unggul alhamdulillah. Ya, lalu kemarin hari ini Pak Prabowo sebentar. Oke, sebentar dulu, guys. Bro, 10 bulan. Ya nggak apa-apa. Bro, kan belajar kita ganti-ganti bicara. Itu belum 1 bulan. Ya nggak apa-apa. Ya angkanya. Nggak. Ini boleh debat nggak? Boleh kan? Saya tadi sebelum kau lanjut, Andre. Jadi maksud gue selesai bentar, Bang. Udah, paham. Gue hanya mau ngasih tahu. Di LSI DJA hari ini dirilis Pak Prabowo kembali unggul. Alhamdulillah. Pak Prabowo 2 kali Pilpres. Sudah jauh 2014, 2019. Ya. 2 kali menjadi kontestasi Pilpres. Lalu kemudian punya keinginan untuk kembali tampil menjadi calon. Sudah hampir 12 tahun, surveinya ya segitu-segitu aja. Oke, dan saya juga melihatnya begini, ada cara membaca yang berbeda. Apa yang berbeda? Kalau dari pandangan Andre tadi kan bahwa ada endorsement. Saya menarik kata Mustar itu. Oke, surveinya segitu-segitu saya nggak ada masih masalah. saya Andre. Oke. Gantian. Jadi tadi gua ngomong cara membacanya kan kalau saya bisa baru 31 hari. Sebentar dong. Oke. Nanti datanya masing-masing kita akan ada di segmen selanjutnya. Termasuk juga bagaimana membaca data statistik dan kode Jokowi. Iklan dulu dong, sebentar dilanjutin ya. Oke, kita tunggu bagaimana membaca kode Jokowi, termasuk yang disampaikan di Musra Lewan kemarin, dikaitkan dengan statistik juga yang sudah kita lihat. Sesaat lagi, di 2 arah. Nih, saya sekarang ke Bang Mustar dulu deh. Dari tadi datanya preferensi relawan Jokowi dikaitkan dengan kode Jokowi di Musra, itu sejalan atau enggak sih buat Pak Ganjar? Atau bukan? Oh tidak, begini, itu persoalan kemudian tidak perbedaan. Kalau kemudian beda 2 acara, iya. Tapi jelas bahwa di acara di tanggal 13 di Hall Basket Nasional itu halal bihalal yang memang kita secara khusus mengundang calon presiden yang akan kita dukung, Ganjar Pranowo. Gitu loh. Jadi tidak kemudian bahwa itu ada perbedaan, tidak. Tapi bahwa semua yang hadir hampir 9 atau 8 organisasi itu ikut bersama kita di acara halal bihalal. Oke. Panitia Musra. Panitianya Musra. Saya mau tanyakan ini untuk Bang Mustar, kita bacakan dulu. Ini pernyataan dari Pak Lukman Edi, kita lihat. Nih, politisi senior PKB yang bilang, kita dengar pidato Pak Jokowi menegaskan jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru karena sesuai konstitusi prosesnya melalui parpol. Pak Jokowi sangat menghormati itu. Nah, langkahnya relawan ini mengajukan nama apakah terkesan gerasa-gerusu atau tidak? Oh iya, nah itu yang kemudian kalau kita di acara halal bihalal jelas ya. Kita tidak tanpa ada keraguan. Di tanggal 13 itu kita sudah sampaikan dengan tegas bahwa kita mendukung Ganjar Pranowo. Bahwa ada kemudian sekelompok yang di acara Musra belum punya pilihan dan lain sebagainya. Ya itu. Emangnya sudah ada arahan tegak lurus ke Pak Ganjar dari Pak Jokowi? Oh tidak, begini loh. Kita meyakini bahwa 95% dan itu bukan hoax. Berdasarkan data, semua relawan Jokowi itu pasti dukung Ganjar. Bang Noel, Ganjar itu identik dengan saya ingin Jokowi. menyampaikan soal tadi yang disampaikan Mustar dan Deddy Storus soal bahwa Ganjar itu baru 1 bulan dicapreskan, iya secara definitif oleh partainya. Tapi Ganjar sudah dicalonkan oleh saya dan kelompok lembaga survei itu dari 2021.
Nah, salah satu yang mendukung Ganjar pertama jadi presiden itu saya. Nah, itu fakta. Fakta akhirnya berputar haluan. Nah, artinya, kalau mau tanya lebih dulu, ya lebih dulu Ganjar lah dibanding Pak Prabowo. Gitu dong. Bung Deddy silakan tanggapin. Iya, ya masa suara Noel sama dengan suara partai politik Ya kan? enggak, tapi faktanya kan begini deh. Itu Ya, kalau keyakinan kamu- saya dan itu terbukti teori Kalau itu. kamu Dan mau saya klaim- sampaikan kalau bahwa kamu mau lihat klaim nanti suatu bahwa saat itu yang karena pasti adalah Ganjar sebagai capres pikir harus PDIP. ngaca Dan dulu itu lah. terbukti. Mari Dan kita dulu begini. gini, dulu Deddy Saya cenderung juga mau menyangka. kembali. Oke, Saya Bang. cenderung mau kembali ke pernyataan Andre tadi soal. Salah satu Woi, yang menyangga gantian, dari woi. PDIP. Oke, Bang Deddy silakan. Bang Deddy silakan. Saya mau kembali ke yang tadi yang soal bagaimana membaca Pak Jokowi. Kalau saya membacanya ya bahwa Pak Jokowi ingin legasinya dilanjutkan. Oleh karena itu tentu dia berusaha siapapun yang di kubunya bisa. Ya. Artinya baik itu Pak Ganjar maupun Prabowo. Pak Ganjar. Bisa jadi kan kita namanya membaca. Oke. Yang pasti kan Tapi- hanya Pak Jokowi yang tahu. Ini abis Bang Deddy Jadi saya. kalau dilihat ya pada saat itu yang sudah firm menjadi calon siapa? Kan hanya Pak Prabowo. Pak Ganjar kan belum. Oke. Ya. Yang Nah, artinya? kami meyakini ya bahwa Pak Jokowi dengan Ganjar itu satu tarikan napas. Sewaktu Bu Mega di Batu Tulis mendeklarasikan pencalonan Ganjar, jelas Ibu mengatakan bahwa ini hasil diskusi dengan banyak tokoh bangsa, terutama Pak Presiden Jokowi, juga merupakan ada benang merah dari Bung Karno, Ibu Mega, Jokowi, dan Pak Ganjar. Dan harap diingat, tadi Anda menyinggung-nyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam musra. Saya kira kita tidak perlu berdebat panjang. Pak Jokowi sedang tidak bicara tentang orang yang berani berperang. Tetapi orang yang berani mengambil sikap untuk rakyat. Orang yang berani turun ke bawah tidak bermalas-malasan di ruang ber-AC. Dan itu Itu Ganjar. cluenya. Nah, terserah kita mau tafsirkan siapa. Ya? Ganjar. Tapi itu akan menjelaskan bahwa bukan si A. Oke, Gitu siapa? loh. Nah, siapa kalau kata Bung Andre? Ganjar. Ya saya rasa kita nggak usah berdebat ya. Yang jelas semua yang 3 orang atau 2 sekarang. Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini tokoh-tokoh terbaik bangsa. Yang memang punya niat yang sama, niat yang baik untuk membangun dan berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Bang Deddy dan Bang Mustar punya hak untuk menyuarakan bahwa Ganjar yang terbaik. Kami pun punya hak yang sama untuk menyuarakan bahwa Pak Prabowo lah solusi memimpin Indonesia di 2024 nanti. Tinggal unjuk prestasi aja. Tinggal Lihat. nanti kita uji di 14 Februari 2024. Tapi hal yang pasti ya, Pak Prabowo punya sikap yang jelas dan tegas disampaikan kepada kami bahwa tidak boleh menyerang siapapun kandidat. Lalu beliau memesankan kepada kami bahwa kita akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kita mendukung sikap pemerintah Pak Jokowi. Sehingga menarik kata-katanya Bang Deddy tadi, satu tarikan nafas di saat Pak Jokowi ingin Piala Dunia kok berbeda. Terima kasih Bang Deddy. Ya tentu harus berbeda untuk konstitusi, untuk keselamatan rakyat. Dan dengan tidak ada U20 kita bisa menang SEA Games kok. Emang penting amat. Disitulah kelebihan Pak Ganjar. Dia berani mengorbankan popularitas dia. Dia berani menjadi tidak populer untuk sesuatu yang sangat mendasar. Keberpihakan kita terhadap Palestina, keamanan masyarakat kita, kalau sampai kelompok-kelompok yang anti Israel ada di stadion, ada di hotel tempat menginap. Ini semua kan ancaman. Ketika Pak Ganjar berani menentang itu, berani menantang itu, disitulah keberanian sejati kalau menurut saya. Itu yang lebih penting. Kok ada berani? Justru menurut saya tidak selaras dengan sikap presiden. Presiden selalu mengkampanyekan soal Indonesia ini aman, silakan berbisnis dan silakan berinvestasi. Gak ada urusan, ini kan Pak. tidak Ini sebanding kan soal lurus dengan sikap presiden. Sikap yang Artinya, fundamental. kita lihat. Ya, Pak. Gini. Itu fundamental. Gua tengahin. Tidak. Kita bicara Jokowi arahnya ke siapa? Itu. Menurut saya yakin Jokowi tidak akan mungkin menyampaikan secara terbuka bahwa dia akan mendukung siapapun. Dan jangan kalau kita tarik mau tarik. Presiden punya banyak tugas memastikan pemilu yang akan datang bersih, aman, jurdil. Saya mau ambil yang tadi soal dan satu lagi Bang, kalau Riang dan Gerindra yang presiden tuh soal pemimpin yang punya keberanian, yang mengerti kehendak rakyat, itu terlihat bahwa
sosok itu ada di Pak Prabowo. Oke, tadi saya mau ngambil kata Bung Mustar Punya bilang bahwa kecerdasan, punya tidak mungkin Pak keberanian. Jokowi sekarang bilang gamblang mau mendukung siapa. Tidak Apa akan yang mungkin. ditunggu Mas Toto? Tapi jawabnya nanti usai jeda. Tetap di Dua Arah. Sampai sekarang Presiden Jokowi tidak menunjuk gamblang kepada siapa dukungannya diberikan di Pilpres mendatang. Apa yang ditunggu dan apa catatannya dari Mas Toto? Catatan dari saya begini, saya berharap sebenarnya perdebatan antar PDI Perjuangan dengan Gerindra atau relawan Prabowo dan relawan Ganjar ketika sama-sama mengklaim bahwa jagoannya lebih pantas melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi, mereka berdebat mengenai Ganjar dan Prabowo ketika berbicara mengenai lepas dari middle income trap, apa program dan visi misinya yang sering diulang oleh Jokowi. Bicara mengenai hilirisasi seperti diulang di Musra, apa program visi misinya. Bukan kemudian berdebat yang lebih cocok berani itu adalah Ganjar atau Prabowo. Yang lebih cocok dengan kalimat merawat demokrasi adalah Ganjar atau Prabowo. Ingat loh, Menafsirkan kode atau apalagi sinyal kalau sampai pada kalimat tegak lurus menunggu instruksi presiden. Ingat loh, teman-teman aktivis yang berkumpul di Musra kemarin, itu rata-rata orang yang sangat alergi dan bergerak di tahun 98 karena ingin melawan demokrasi yang menunggu instruksi Bapak Presiden. Jadi jangan kemudian kecintaan terhadap Jokowi menjerumuskan Jokowi menjadi Pak Harto. Ya. Contoh, misalnya ketika ada hal-hal taktis yang menurut saya perlu dilihat sebagai informasi yang aktual ya. Sekarang ada info misalnya Prabowo Gibran. Kemarin ada info mengenai 3 periode, perpanjangan periode. Didasarkan pada alasan kepuasan yang tinggi terhadap Jokowi dan cinta terhadap Jokowi. Itu yang bahaya. Jangan sampai fanatisme itu kemudian melanggar konstitusi dan asas-asas dalam demokrasi yang sudah kita sepakati. Karena apa? Kita bukan sedang mencari sekedar follower Jokowi, tapi seorang leader. Oke, apa yang jadi catatan tadi? Soal fanatisme jangan berlebihan. Betul. Kalau apa yang sesuai dengan tema kita, Jokowi mendukung siapa? Soal Jokowi menyampaikan keberanian. Keberanian dalam persepsi saya ya, justru adalah seperti Jokowi dan Ganjar yang bukan siapa-siapa tapi berani menantang anak jenderal, misalnya anak konglomerat, anak jenderal dan lain sebagainya. Nah Jokowi bukan anak siapa-siapa, sama halnya Ganjar Pranowo, dia seorang anak bangsa yang juga bukan anak siapa-siapa, justru berani menantang berhadapan di Pilpres 2024 untuk melawan Prabowo. Ya samanya Pak Prabowo, dia berani untuk melupakan masa lalu dan berbicara masa depan. Nah itu ukuran seorang pemimpin yang punya keberanian. Kalau pemimpin hanya bicara tentang masa lalu, lantas mengkapitalisasi status sosial orang miskin, banyak orang-orang yang miskin juga pengen mimpin tapi tidak punya kemampuan dan itu bahaya. Kita butuh orang yang secara sosial dan secara status yang baik, dia mampu bicara tentang gagasan ke depan. Ini bicara tentang Indonesia ke depan, bukan soal status sosial dan sebagainya. Ini repot kita. Dan sekali lagi, Pak Prabowo punya ketegasan untuk melawan satu entitas kartel di Kemhan. Kalau Bung Denny tadi kalau catatan Mas Toto juga kan harus ada visi misi yang jelas apa selain berkelindan di kode-kode Jokowi. Tapi ingat kita beda dengan yang lain. Bagi kita gagasan itu berbasis ideologi partai. Nyambung dengan apa yang dipikirkan Bung Karno ketika dia diasingkan di mana-mana oleh kolonial sampai hari ini itu nyambung. Jadi tidak ada yang namanya back to square one, ya, titik nol. Ini perjalanan bangsa ini panjang. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekali kita melupakan sejarah, kita tidak tahu arah masa depan. Jadi nggak boleh kita melupakan sejarah. Karena itulah kontinuitas pembangunan ini, legacy ini harus terus naik tingkat. Jangan kembali ke masa lalu. Kita berpikir ke depan. Masa lalu yang mana? Nah itu Pak Prabowo Masa lalu kemarin, ntar dulu dong. Maksudnya masa lalu Pak Prabowo kan bukan. Masa lalu. Ini saya sedang bicara tentang orang yang ngomong tentang cita-cita kemerdekaan. Emang lu dari mana aja selama ini bro? Kan kira-kira gitu ya. Jadi ini yang kita ingin bangun. Dan tadi saya sudah katakan. Pak Ganjar dipersiapkan oleh partai sebagai satu tarikan nafas dari Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan seterusnya.
namanya visi misi Prabowo, sorry. Tuh, Visi dalam misi hati ya, dukung Prabowo. Oke. Ingatan Namanya visi misi sulit. Pak Ganjar. Bentar dulu bro. Oke, tunggu. Namanya biasa, visi misi saya Pak senang. Ganjar Ya. itu disiapkan oleh partai. Ini Oke. pernyataan Dulu jujur. misi misi Pak Jokowi Oh, iya. disiapkan Oke. oleh tim 11. Oke. Siapa? Ya. Berdasarkan seluruh keputusan Kongres, program partai, Ya. seluruh Oke. manifesto partai itu dirumuskan ulang, Oke. dibicarakan oleh para profesor Ya. dari sekian banyak perguruan Oke. tinggi menjadi Cukup. program. Oke, jadi Pak programnya Ganjar sudah baru 28 hari sedang Oke. berproses itu. Minta waktu untuk Waktu, Pak Ganjar. iya Oke, dong. kalau Pak Masa Prabowo, nggak pakai terakhir silakan waktu? Bung Andre. Ya, Pak Prabowo jelas ya. Beliau berkali-kali mengulangi bahwa beliau akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Contohnya apa? Pak Prabowo itu menerbitkan buku namanya Paradoks Indonesia. Bicara bagaimana sumber daya alam kita ya di bocoran gitu ya. Tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Nah, alhamdulillah beliau bergabung dengan Pak Jokowi lalu menyatakan rekonsiliasi, membangun persatuan sehingga saat ini dengan persatuan ini modal besar kita ya bangsa ini sukses menghadapi pandemi, sukses menghadapi krisis. Dan satu lagi, dengan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, Indonesia ini betul-betul Lebih baik, mampu betul. bekerja untuk melakukan pembangunan. Contoh, program yang selalu disampaikan Pak Prabowo dalam Paradoks Indonesia itu dilaksanakan oleh Pak pemerintahan Pak Oke, Jokowi sudah soal jawab itu. hilirisasi. Oke, Bagaimana Pak Prabowo menyatakan bahwa kita akan lanjutkan salah satunya program hilirisasi ini. Jadi intinya apa? Saya punya keyakinan ya. Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Apalagi kalau Oke. hubungan PDI dengan Gerindra sangat baik. Pak Prabowo dan Bu Mega itu seperti kakak adik. Satu hal yang paling baik dari Pak Prabowo. Pak Prabowo menyampaikan bahwa Ganjar adalah sahabatnya. Oke, Jadi Mas oke. Anies adalah sahabat. Saya juga Oke. menyampaikan di sini bahwa saya sahabatnya Pak Prabowo. Ah, Saya oke. kalau soal sahabat ya kita semua sahabat dan saudara. Apalagi kalau dua putaran jangan bersahabat. Oke. Jokowi itu identik dengan Ganjar Pranowo. Ya, tetap juga ditutup itu. Dan 2024 Prabowo presiden. Oke, tapi dua-duanya menekankan bahwa masa bersahabat lalu, ya Pak Ganjar. Pranowo masa depan. Oke, Pak Ganjar dan Itu, Pak Prabowo mohon bersahabat. maaf, Pak dan Prabowo itu agak halu. bicara tentang masa lalu. Nah, itu Prabowo agak bicara tentang halu. masa depan. tutup. Tapi apakah mungkin agak Ganjar halu itu. Prabowo maju bareng-bareng? Wah, siapa tahu. Ya, siapa tahu. Ya udah oke. Ya, Tepuk mungkin tangan Mas untuk Ganjar semuanya. dari Terima Wapres. kasih Dari Bung Deddy, Prabowo, terima yang kasih bicara Bang tentang Ustaz, masa terima depan. kasih Bung Andre, terima kasih Bung Noel, terima kasih Mas Toto. Nah, bicara soal kemana arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 ini masih menjadi misteri. Hingga saat ini telunjuk Jokowi belum mengarah ke sana atau ke sini. Meski bukan ketua umum partai politik, banyak pihak yang berharap dukungan Jokowi di pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, selain masih memiliki ribuan relawan yang bisa digunakan untuk menggalang kekuatan, kepuasan publik yang besar pada kepemimpinan Jokowi juga bisa menjadi daya tarik sendiri karena bisa digunakan untuk mengayal dukungan. Meski demikian, ide dan gagasan untuk Indonesia masa depan dari bakal capres tentu harus dikedepankan agar kita tak terjebak terus pada drama elektoral semata dan terus mengulang kesalahan yang sama. Dan tadi catatannya Mas Toto juga harus adu gagasan, tak sekadar mengagungkan fanatisme itu yang dijaga. Saya Friska Clarissa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa pekan depan.